Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Reski Febrion, NIM 17023-200, Prodi Pendidikan Senda Tasik, jurusan Senda Tasik. Dalam hal ini saya akan menyampaikan mata kuliah Metode Penelitian Pembelajaran. Baiklah, tugas pertama yaitu bikinlah sebuah konsep penelitian dengan model rancangan yang PTK yang diawali dengan latar belakang masalah dan solusinya, sehingga dapat memberi judul tulisan itu dan boleh juga berangkat dari sebuah judul yang dijabarkan dalam sebuah konsep dan rancangan penelitian. Yang pertama, penelitian tindakan kelas atau PTK. Di sini saya mengambil judul yaitu tentang pengaruh metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran seni tari. Di sini saya mengambil seni tari kain di kelas 7 SMPN 3 Lengayang. Saya mengemukakan latar belakangnya, yaitu pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Kemudian, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterima oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2016 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di sini, penulis mengangkat tari kain merupakan salah satu jenis tari daerah setempat yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tari ini berkembang di seluruh daerah wilayah pesisir selatan. Tari kain ditampilkan oleh 2 orang penari laki-laki, diiringi dipadu oleh musik tari yang berasal vokal, pendendang, dan instrumen adok. Gerak dalam tari kain terdiri atas 7 ragam dan 21 jenis. Durasi penyajian tari kain tidak pekam pada 21 gerakan. Akan tetapi, penari bisa mengulangi kembali gerak-gerak yang ada. Setelah menyelesaikan satu kali repertoire utuh, gerak tari kain terdiri atas pembukaan, pasambahan depan, pasambahan samping, pasambahan belakang, salam, ambil langkah, langkah 1, gelek, langkah tari belakang, langkah 3, langkah maju, pisawek gantuang, langkah gantuang, langkah merek, gerak K2, kipe kain, gerak ampuh, magian umpan, menjapui umpan kanan, dan menjapui umpan kiri, kemudian salam penutup. Namun, yang terjadi di sekolah hanya saja pembelajaran seni budaya, berfokus pada bidang musik dan rupa, dikarenakan guru seni tari tidak ada di sekolah tersebut. Untuk itu menyulitkan siswa mempelajari tarian. Tari adalah tari budaya yang berasal di pesisir selatan. Karena pada masa sekarang tidak berkembang lagi dan masa sudah dianggap tidak ada, terutama di pesisir selatan itu sendiri. Nah, di sini saya menerapkan pembelajaran tari kain di SMA dan di SME 3 Lengayang supaya tidak lagi dianggap tidak ada di SMA tersebut. Pembelajaran di sekolah berkembang di tengah-tengah masyarakat sejak dini. Agar tidak punah, untuk menjawab hal tersebut, proses pembelajaran itu terjadi agar menggunakan metode demonstrasi, agar bisa lebih mudah dipahami oleh siswa.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA 3 Lengayang, guru masih cenderung melakukan kegiatan berupa diskusi. Hal ini tergolong metode konvensional yang dilakukan berulang-ulang, yang dapat berdampak hasil belajar siswa yang kurang optimal yang terlihat dari hasil belajar siswa SMA 3 Lengayang. Pada nilai rata-rata ulangan harian kelas 7 mata pelajaran seni budaya banyak di bawah diteriakan ketuntasan minimal, yaitu 75. Nilai rata-rata masing-masing kelas masing-masing belum memenuhi KKM. Dapat dilihat di sini saya memberikan solusi dari latar belakang saya ini, yaitu peneliti menerapkan tari kain pada proses pembelajaran di sekolah dengan menggunakan metode demonstrasi karena lebih mudah dipahami siswa-siswi untuk menirukan teknik yang diajarkan oleh penulis. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan suatu benda tertentu yang tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh seorang guru. Seringkali orang mengira bahwa metode demonstrasi hanya digunakan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam saja. Menurut Fath dalam Unfacts, metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan utama melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang diuji. Karena metode sebelumnya kurang dimengerti siswa, maka peneliti menawarkan metode demonstrasi untuk membuat siswa lebih paham terhadap pembelajaran seni tari kain di SMA 3 Lengayang. Nah, itulah tugas pertama saya. Baiklah, tugas kedua, yaitu bikinlah sebuah konsep penelitian dengan model rancangan pembelajaran yang diawali dengan latar belakang masalah dan solusinya, sehingga dapat memberi judul tulisan itu, dan boleh juga berangkat dari sebuah judul yang dijabarkan dalam sebuah konsep dan rancangan penelitian. Metode rancangan penelitian. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu hubungan pelatih terhadap kreativitas siswa dalam pengembangan diri seni tari di SMP Pembangunan Laboratorium UMP. Di sini saya menjabarkan latar belakang masalah, yaitu Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Iman Wahli dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Tanggung jawab pendidikan dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subjek yang makin berperan, menampilkan keunggulan yang tangguh, kreatif, mandiri, profesional, dan produktif dalam bidang masing-masing merupakan tanggung jawab dunia pendidikan, terutama sekolah formal. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik. Pada kurikulum 2013, pembelajaran seni diimplementasikan dalam pembelajaran seni budaya yang terdapat menjadi 4 bagian, yaitu seni rupa, seni teater, seni tari, dan seni musik. Pembelajaran seni maupun meningkat kecerdasan emosional anak. Hal ini terlihat pada timbulnya perasaan bangga, memiliki sifat pemberani maupun pengendalian emosi maupun mengasah kehalusan budi.
dengan kurikulum 2013, Kemendikbud telah menyusun pada pembelajaran untuk SMP sebagai acuan dan pelaksanaan Pekendikbud nomor 22 tahun 2016. Sebelum mengaplikasikannya atau mempraktekannya, mereka sudah mengetahui tari yang ditarikan itu seperti apa bentuknya. SMP Pembangunan Laboratorium UMP merealisasikan pembelajaran seni budaya melalui kurikulum 2013 yang terbagi menjadi pembelajaran ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler, pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan suatu kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sekolah. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sebagai dengan kebutuhan bakat dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Bentuk kegiatan pengembangan diri yang ada di SMP Pembangunan Laboratorium UMP, salah satu adalah pengembangan diri tari. Pengembangan diri tari merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kreativitas siswa dalam menari. Tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak yang ritmis dan indah. Berdasarkan batasan-batasan tari di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan baku tari adalah gerak. Namun, tidak semua gerak dapat dikatakan tari. Akan tetapi, semua jenis gerak itu dapat dijadikan gerak tari melalui pengolahan etis yang disebut dengan proses derealisasi dari gerak kesehatan menjadi gerak tari. Berdasarkan observasi, peneliti melihat kegiatan pembangunan di yang terdapat di SMP Pembangunan berjalan dengan baik. Tetapi lama-kelamaan jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan pembangunan dini tari ini mulai menurun. Pada awalnya berjumlah 30 orang dan sekarang hanya 15 orang peserta didik. Namun, walaupun demikian, kegiatan pengembangan diri tari tetap dilaksanakan. Pengolahan kegiatan pembangunan diri dari SMP Pembangunan Laboratorium UMP belum maksimal. Ada beberapa hal yang menjadi alasan bagi peneliti untuk mengatakan kegiatan pembangunan diri tersebut kurang maksimal. Alasan tersebut antara lain yaitu dari segi pengelola, peserta, pembinaan. Dilihat dari segi pengelola, pengembangan diri tari di SMP Pembangunan Laboratorium belum memiliki pelatih yang profesional. SMP UMP hanya menyerahkan pada guru muda yang mengajar seni budaya untuk menjadi pelatih dalam kegiatan pengembangan diri tersebut. Kenyataan setiap semester guru muda silih berganti mengajar di SMP Pembangunan. Maka materi yang diajarkan oleh guru muda tidak pernah tuntas, tidak konsekuen, dan pembingungan siswa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan diri dianggap belum berhasil dengan baik. Kegiatan pengembangan diri tari ini dilaksanakan pada hari Kamis jam 3 sampai jam 4.30 dan pada hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 setelah pulang sekolah. Dalam pelaksanaan pelatih tari demonstrasi gerak demi gerak tari persahabatan tersebut. Pada dasarnya, secara prinsip, pimpinan lembaga sekolah mendukung kegiatan pengembangan diri tari dilaksanakan di sekolah tersebut. Namun, sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut masih belum memadai. Kegiatan pengembangan diri tari dilaksanakan di dalam ruangan kelas, dikarenakan belum ada ruangan khusus untuk kegiatan pengembangan diri tari, seperti ruangan yang dilengkapi dengan cermin dan sound system yang memadai, sehingga proses kegiatan pengembangan diri belum terlaksanakan dengan maksimal.
Berdasarkan fenomena yang diamati di dalam kegiatan pengembangan diri di SMP Pembangunan Laboratorium UMP, terjadi masalah adalah terletak pada pengelolaan kegiatan, instruktur, dan sarana prasarana. Oleh sebab itu, peneliti ingin menelusuri bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan pengolahan pengembangan diri dan ketersediaan sarana dan prasarana peserta didik dari permasalahan tersebut terhadap kreativitas dan prestasi siswa dalam bidang seni tari. Nah, oleh sebab itu, difokuskan pada masalah bagaimana hubungan pelatih terhadap hasil kompetensi siswa dalam pengembangan diri tari di SMP Pembangunan Laboratorium UMP. Nah, solusinya pada latar belakang tersebut, yaitu mengurangi lamanya pembelajaran pengembangan diri dan mengupayakan meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kreativitas anak-anak peserta didik. Baiklah, itulah tugas saya, 2 tugas dari dosen. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.